Singkat ya. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih seputar bab Thaharah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wudu, dan hari ini kita akan melanjutkan tentang bab mandi. Mandi itu terjemah dari al-ghuslu. Di al-ghuslu itu diterjemahkan, dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia dengan istilah mandi. Kalau kita mendengar kata-kata mandi, pasti langsung bisa membayangkan, ya, bisa menggambarkan tentang mandi. Walaupun kata mandi yang merupakan terjemah dari al-ghuslu itu belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksud dengan al-ghuslu yang ada di dalam bahasa hadis. Dan yang dimaksud dengan al-ghuslu dalam istilah fikih ini adalah seperti yang didefinisikan dengan kalimat takmimul badan bil ma'i. Jadi al-ghuslu itu meratakan air ke seluruh badan, ke seluruh tubuh. Artinya kalau ada bagian dari tubuh yang tidak tersentuh air, berarti itu bukan makna yang dimaksud dengan al-ghuslu. Walaupun dalam istilah kita itu juga disebut mandi. Misalkan mandi kecuali kepala tidak disiram air, pasti kita akan mengatakan mandi. Padahal al-ghuslu yang dimaksud dalam bahasa hadis itu bukan itu, tapi harus seluruh tubuh. Nah, berarti kalau tidak seluruh tubuh itu bukan al-ghuslu, walaupun itu mandi dalam bahasa kita. Nah, itu. Makanya para ulama mendefinisikan al-ghuslu maknahu takmimul badan bil ma'i. Nah, jadi kita mau ikut yang mana? Ikut mandi seperti yang biasa kita pahami, atau yang dimaksud dalam seperti penjelasan para ulama. Ini yang pertama, ya. Jadi kita luruskan bahwa walaupun judulnya adalah mandi, tetapi yang dimaksud adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Berarti kalau ada bagian tubuh yang tidak disiram air, katakanlah seperti mandi tanpa membasuh atau tanpa menyiramkan air ke kepala, maka itu bukan yang dimaksud dalam istilah al-ghuslu. Satu. Yang kedua, al-ghuslu atau mandi itu hukum asalnya wajib, sunat, atau mubah. Halo? Kira-kira Pak? Hukum asalnya mubah. Artinya boleh. Ya, karena aktivitas mandi bukan aktivitas yang hanya dilakukan oleh orang tertentu. Bukan usia tertentu. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan dilakukan oleh orang tertentu di usia tertentu. Tapi kalau mandi itu bukan hanya di usia tertentu, sejak lahir juga sudah mandi. Gitu. Jadi pada asalnya mandi adalah mubah, tetapi nanti akan berubah. Mandi itu hukumnya bisa menjadi wajib, gitu ya, atau sunnah saja ketika dikaitkan, dihubungkan dengan sesuatu. Itu.
Kemudian ada istilah mandi janabat. Nah, di sini ada di halaman pertama saya menjelaskan mandi janabat adalah mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar karena untuk melaksanakan sholat atau lainnya. Nah, termasuk nanti iktikaf gitu ya, tinggal di masjid. Dengan cara-cara sesuai syariat. Nah, orang yang wajib mandi janabat adalah orang yang mengalami mimpi berjima atau namanya istilahnya ihtilam. Ada ihtilam, ada istilam, udah ya. Kalau ihtilam itu mimpi bertubuh, mimpi hubungan suami istri. Kalau istilam itu adalah mengecup hajat aswad, itu namanya istilam. Nanti kan bisa dengan mengecup, bisa dengan meraba, kemudian dicium, atau dengan alat, misalkan tangannya jauh, kemudian dicium alatnya, atau dengan isyarat dari kejauhan. Nah, itu ada beberapa cara tergantung kondisi. Nah, kalau ini ihtilam, bukan istilah. Kalau dalam bahasa hadis ada rufi al-kolam, kan salah satu kan kolam itu diangkat dari 3 golongan, artinya tidak dijadikan untuk mencatat amal baik atau buruk. Nah, di antaranya adalah anis sobi hatayah talimat. Jadi di antara yang belum dicatat sebagai pelaku dosa atau pelaku yang bisa menghasilkan pahala adalah anak kecil. Hatayah kalimat sampai dia mimpi. Nah, jadi tanda anak laki-laki dewasa itu dengan mimpi. Nah, di sini juga disebutkan mandi yang asalnya mubah kemudian bisa berubah hukumnya menjadi wajib, misalkan penyebabnya karena mimpi dewasa. Ketika akan melakukan sholat misalkan, maka mandinya itu menjadi wajib. Yang kedua, setelah melakukan jima atau hubungan suami istri, ini jelas. Atau yang berikutnya, wanita yang telah haid atau nifas. Nah, pelaksanaan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Artinya ada aturan dan ada ketentuannya. Sehingga ketika mandi itu dilakukan sesuai dengan aturan, pasti ada pahala, gitu ya. Dan mandi wajib mempunyai tata cara tertentu yang harus kita perhatikan dan kita pahami. Sedangkan penyebab adanya mandi, selain hal-hal di atas, yaitu mimpi basah, ya, melakukan hubungan suami istri, telah haid dan nifas, adalah mandi untuk sholat Jumat. Nah, nanti itu dibahas di halaman berikutnya. Mandi menjelang Jumat itu termasuk wajib. Kemudian mandi sebelum ihram itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita mau umroh, mau haji, nah, itu disunahkan untuk mandi dulu pakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram. Nah, di halaman pertama ini sebenarnya adalah catatan saya di buku bab Toharoh. Jadi di bab 2 nanti ada bab-bab berikutnya. Kemudian di bab tertentu saya membahas tentang dalil-dalilnya. Jadi mudah-mudahan setelah selesai bahasan tentang seputar ini ada catatan akhir, catatan hasil. Nah, kemudian harusnya ini ada yang terlewat. A, B, bagian B itu harusnya adalah dasar perintah mandi. Nah, C baru tentang tata cara mandi. Jadi ada 3 poin. A, pengertian dasar atau dalil perintah mandi. Yang ketiga atau C-nya adalah harusnya bab tata cara mandi janabat. Nah, kita akan membahas yang mana ini? Yang ini makan kesimpulannya ya di halaman 1. Kalau dalil-dalil itu yang menjadi landasannya. Kita lihat dalil-dalilnya. Pertama, dalil tentang mandi. Nah, ini di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, di potongan ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub,
Fattoharu, maka mandilah. Jadi fattoharu itu diartikan mandi karena itoharo itu dari kata toharo. Kalau toharo itu bersih, tapi kalau tatoharo itu bersihnya sangat bersih. Nah, maka tidak ada sesuatu yang sangat bersih melebihi bersihnya mandi. Jadi kalau hanya seperti wudhu itu bersih, tapi kalau mandi kan itu lebih bersih. Jadi dalam kaidah bahasa ada istilah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi adanya penambahan dalam segat atau bentuk kalimat, bentuk kata itu menunjukkan menunjukkan lebih atau sangat. Nah, kata Allah, kalau kalian junub maka mandilah. Apa junub? Berkaitan junub itulah tadi seperti mimpi berjima atau setelah haid atau nifas. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, macam-macam penyebab mandi. Sini ada 5 ya, ada 5 penyebab mandi itu. Satu, ada yang nanti termasuk wajib, kemudian yang kedua ada yang sunat. Poin 1 sampai 4 itu termasuk wajib. Ya. Poin pertama misalkan berkaitan dengan mimpi. Hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin. Annaha qalat, sesungguhnya Ummu Salamah berkata, ja'at Ummu Sulaim, telah datang Ummu Sulaim imro'atu Abi Thalhah, istrinya Abi Thalhah, ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Faqalat, maka ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu ya, minal haq, dari kebenaran. Hal alal mar'ati min muslim, apakah alal mar'ah wajib bagi perempuan mandi idza hiyah talamat, apabila dia mimpi. Jadi Ummu Sulaim ini rupanya dia sangat mengerti tentang Rasul, karena Rasul adalah orang yang sangat pemalu. Sementara sesuatu yang ditanyakan adalah sesuatu yang ya sebenarnya sangat malu gitu kalau bertanya tentang persoalan itu. Ummu Sulaim ini kan kalau nggak salah termasuk salah seorang wanita Ansor, wanita Madinah. Bahkan Siti Aisyah pernah memuji tentang para perempuan Madinah ini, perempuan Ansor ini. Jadi kata beliau tuh nikman nisa Ansor. Jadi sebaik-baik perempuan adalah perempuan-perempuan Ansor, karena tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bertanya. Kan jarang banyak naros bab mungkin gitu, selalu nuwanter gitu. Jadi kata Siti Aisyah, wanita-wanita Ansor itu hebat-hebat itu. Mereka tidak ada perasaan kikuk malu ketika bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama. Nah, termasuk nanyakan masalah mimpi gitu. Kumaha lamun perempuan mimpi, yang dimaksud dengan mimpi seperti mimpi yang biasa dialami mungkin umumnya oleh laki-laki. Nah, berarti perempuan juga mengalami seperti itu. Makanya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah dengan pakai muqaddimah. Muqaddimahnya adalah innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu ketika bicara tentang kebenaran. Maksudnya, wahai Rasulullah, mungkin begitu, engkau juga tidak harus malu gitu kan berbicara persoalan seperti ini. Berarti bicara tentang kebenaran tidak harus ada perasaan malu, walaupun bisa jadi ini tidak umum ditanyakan. Malah kan kalau kita lihat dalam hadis lain, sahabat Ali bin Abi Thalib saja menyuruh orang kan untuk bertanya kepada Rasul tentang yang sering keluar madi. Jadi menyuruh tentang bagaimana orang yang maddaan, orang yang sering keluar madi, apakah harus mandi atau wudu gitu ya. Kan begitu. Itu sampai nyuruh orang lain. Makanya kalau sekarang itu mungkin bertanya itu ada yang langsung,
Ada yang pakai HP, WA, atau kalau lihat di satu pengajian ada yang ditulis, kemudian mungkin dengan ditulis itu akan lebih identitasnya tidak ketahuan gitu. Nah, itu kenapa bisa jadi itu faktornya mungkin ada perasaan malu lah gitu. Makanya dibertanya makanya Ummu Sulaim itu pakai mukodimah, innallaha laisa minal hal alal mar'ah. Sebetulnya pertanyaannya ini kan hal alal mar'ah min muslim idza iya talamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu menjawab, "Na'am, ya, idza ra'atil ma'a." Kata Nabi, ya wajib. Syaratnya idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air. Tapi di sini al-ma'a, bukan ma'an, bukan air. Artinya air tertentu. Jadi ketika mimpi pas bangun lihat air di ember gitu. Atau lihat air di gelas bukan. Tapi al-ma' itu adalah ya ada air yang keluar. Berarti kan bisa jadi ada orang yang mimpi hubungan suami istri tapi kering, tidak ada yang keluar. Nah, maka itu tidak wajib mandi. Pas udah pas dirampah basah gitu kan. Nah, maka itu sudah wajib mandi. Nah, begitu Rasul mengatakan. Jadi apakah wajib mandi? Wajib apabila dia melihat air. Tapi kalau tidak sampai keluar berarti tidak wajib mandi, maksudnya begitu. Nah, tapi kan proses di dahulu itu mandi. Kan ada mandi dulu sebelum keluar, air itu air yang iya. Bisa. Iya, artinya pokoknya air saja kan begitu. Apakah harus begitu? Malah bisa jadi mungkin ada yang tidak sampai keluar. Berarti kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Namanya juga mimpi, Pak. Mimpi ya? Satu itu ya. Jadi ya mimpi mah bisa macam-macam ya, bisa saja terjadi. Yang kedua, menjadi penyebab mandi itu yang masih ini adalah wajib mandi adalah tentang haid atau nifas. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 222 ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka para sahabat tentu saja bertanya kepadamu tentang haid. Mahid. Mahid itu ada dua pengertian mahid. Mahid itu bisa dalam arti isim zaman. Hadoyah itu haidotan, haidun, mahidun. Jadi mahid itu bisa waktu haid atau mahid itu bisa dalam arti tempat haid. Kul huwa ada, katakanlah, jawablah, dia itu adalah ada kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah oleh kalian para istri itu fil mahid ketika haid. Kalau diartikan mahid itu dalam arti waktu. Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekatinya hatta yathurna, sampai mereka itu bersih. Yathurna, artinya yathurna itu selesai. Fa idza tatoharna, maka apabila sudah suci, sudah bersih. Wa idza tatoharna, beda lagi ini. Maka apabila telah suci dalam arti mandi. Kalau tadi yathurna dari kata toharu yathuru. Kalau tatoharna dari kata tatoharu. Nah, jadi ini berarti yang tadi bersih, tapi ini sangat bersih. Nah, jadi sangat bersih tidak dipahami dengan arti mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari tempat amarakumullah yang Allah telah menyuruh kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, ayat ini menjadi dasar tentang bagaimana atau kapan perempuan itu bisa didekati dalam arti
berhubungan suami istri ketika mereka mengalami masa haid, yaitu setelah mereka bersuci, setelah mereka mandi. Kemudian yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Bais, kata Siti Aisyah bahwa Fatimah binta Abi Bais kanat tustahadu, beliau mengalami istihadah. Fasa'alatin Nabi sallallahu lalu bertanya kepada Nabi tentang perempuan yang mengalami hal seperti itu. Faqala, maka Nabi menjawab, dari irkun, itu adalah irk, gangguan atau penyakit. Walaisat bil haidoh, dan itu bukan haid. Jadi ada darah istihadah, ada darah haid. Nah, bagaimana membedakannya? Kata Nabi, faida akbalatil haidotu pada isolat. Maka kalau datang waktu haid, tinggalkan sholat. Artinya orang yang mengalami atau pada umumnya perempuan itu mengalami haid itu kan pasti tahu waktunya. Bahkan ada yang sampai tahu, ada yang mundur, ada yang maju. Nah, katanya yang mundur itu menunjukkan subur, katanya. Suburan. Jadi kalau kemarin tanggal 8 berarti bulan depan menjadi tanggal 5 misalkan, terus kemudian mundur. Nah, kalau tanda-tanda menopause itu kan katanya menjauh. Jadi biasanya tanggal 10, kemudian di tanggal 15 terus, jadi semakin renggang. Dan akhirnya kemudian menjadi tidak haid. Nah, maka ketika Rasul ditanya tentang itu, Rasul hanya mengatakan kalau datang waktu haid, artinya sudah tahu gitu. Biasanya tanggal berapa? Jadi bisa jadi pendarahannya itu tidak biasa gitu. Biasanya tanggal 10, ini tanggal mungkin sebelumnya tanggal 5 itu sudah itu. Padahal menurut kebiasaan harusnya bulan ini tanggal 10. Nah, maka kata Rasulullah, kalau terjadi seperti itu, hitung saja nanti pas tanggal 10 yang dimana yang biasa tanggal itu adalah haid atau mundur atau maju, maka ketika itulah pada isolat, tinggalkan sholat. Terus hitung berapa kali biasanya atau berapa hari dalam satu minggu. Wa ida adbarot. Nah, kalau sudah lewat masa yang biasa, katakanlah 5 hari, berarti tanggal 15 harusnya selesai, berarti ini masih terus tanggal 15, 16. Nah, maka kata Nabi, patasili, mandilah di waktu yang biasa itu. Wasoli, dan sholatlah. Jadi berarti tidak setiap darah keluar itu menunjukkan tidak wajib sholat. Karena ada darah haid, ada darah yang bukan haid. Nah, itu. Tentu ini urusan ini adalah urusan yang paling tahu tentang ya ibu-ibu biasanya, wanita ya. Nah, dan kita ambil dari normalnya, dari umumnya. Gitu. Jadi setiap orang nanti bisa ditanya, punya pengalaman masing-masing. Nah, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Yang jelas di sini menunjukkan bahwa orang yang haid itu termasuk nifas, itu tidak boleh dia melakukan sholat sampai dia melakukan bersuci. Maka mandi bagi orang-orang seperti ini menjadi wajib. Yang ketiga, mandi setelah melakukan hubungan suami istri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, al-ma'u minal ma'i. Jadi wajibnya air atau mandi karena air. Al-ma'u minal ma'i. Jadi bahasa Rasul itu singkat saja. Air dari air. Adanya air karena air. Kemudian dibantu terjemahnya, al-ma'u minal ma'i, wajibnya mandi karena keluar air mani. Nah, padahal bahasa aslinya begitu, al-ma'u minal ma'i. Air karena air dari air. Tuh yang kedua, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu idza jawazal khitan, apabila al-khitan jawaza melewati al-khitan, jadi khitan melewati khitan, faqad wajabal huslu, maka wajib mandi. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad mengatakan wa illam yunzil, sekalipun tidak sampai keluar. Jadi kalau sudah ketemu, walaupun terjadi misalkan itu kagarwah kan. Jadi tapi itu sudah bertemu, nah itu
pakon wajah bagus itu wajib mandi. Jadi apa mungkin ya jangan bicara mungkin, kalau mungkin itu mungkinnya mungkin tidak. Tapi yang jelas kalau itu terjadi ada faktor apa saja, yang penting kata Nabi kalau hitan dengan hitan itu sudah ketemu berarti itu sudah red, sudah wajib mandi. Beda dengan kasus yang tadi, kalau yang mimpi beda. Jadi kalau mimpi itu harus sampai keluar air, ada air. Tapi kalau bab tentang jima itu sudah sampai seperti itu. Kemudian di nomor berikutnya. Nomor 6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'in." Kata Nabi, jika seseorang duduk di antara cabang yang 4. Ini bahasa kinayah ya. Jadi cabang yang 4. Jadi ada pohon yang cabangnya punya 4 gitu. Ke atas 2, ke bawah 2. Jalasa duduk baina di antara su'abihal arba, cabang yang 4. Summa jahadaha, kemudian benar-benar itu duduknya jahadaha pakon wajah bagus, maka wajib mandi. Yang tadi lah intinya. Nah itu ya. Tapi sebetulnya hadis ini paling mudah dijelaskan ketika yang duduknya bapak-bapak. Kalau sudah nikah semua itu gampang ya. Ya. Jadi di sini menunjukkan tingginya kedudukan Rasul ya. Bagaimana Rasul ketika bicara persoalan ini dia menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya? Tidak vulgar gitu Pak ya. Jadi tidak vulgar. Jadi digunakanlah istilah-istilah yang mendekatkan kepada itu. Jadi orang paham dengan bahasa itu. Ya, itu ya. Itu adalah 3 hal yang berkaitan dengan janabat. Mandinya wajib. Kemudian yang keempat tentang mandi Jumat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hadisnya banyak sebetulnya, tapi saya ambil salah satu ini. Kata Nabi, ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang muhtalim, yang sudah mimpi. Maksudnya yang sudah dewasa. Ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat. Nah, dari kata yaum inilah kemudian nanti dipahami berarti tidak ya, jadi tidak mesti mau berangkat mandi. Jadi kata yaum itu dipahami nanti setelah subuh gitu ya. Nah, sampai Jumat. Berarti mandi Jumat itu bisa dilakukan setelah sholat subuh. Bisa nggak sekalian dengan karena tadi ada proyek malam Jumat, ada proyek bersama, dirapelkan. Boleh tuh Pak? Boleh. Kenapa boleh? Pak Guru mah can subuh. Iya, jadi Ya. Karena sama ya, mandi Jumat dengan mandi janabat kan sama. Tapi beda ketika orang saum hari Senin sekaligus nyawalan, sekaligus ayamul bid misalkan hari Senin. Itu pasti tidak bisa Pak ya kalau itu. Karena itu harus masing-masing. Tapi kalau mandi itu bisa. Ya, jadi nah ini mandi Jumat. Terus sebagian kita apa namanya mengatakan bahwa setelah kita melakukan olahraga gitu kan, setelah itu kan sudah selesai mengeluarkan kebahagiaan gitu kan. Setelah itu katanya keterangan bahwa setelah melakukan persetubuhan itu
diharuskan, disunahkan atau bagaimana harus berwudu dulu katanya. Jadi terus beda malahan gitu kan, kita angkat ke cai wudu, Ya. dibersihan katanya. Ya. Kita harus Ya, memang ada wudhu. di wuduan. Ya, kalau mau mengulang gitu ya, wudhu. 2 hari. Ronde kedua. Ya. Oh, ini video mana ada 2 gitu. Iya. Tapi tidak wajib gitu ya. Tidak wajib. Artinya tetap wudhu yang wajib itu berkaitan dengan sholat. Ada juga kan wudhu ketika mau tidur itu juga tidak wajib, tapi itu sunnah ya. Tapi yang sunnah itu kan sebelum mandi janabah kan berwudu. Oh nanti, insyaallah nanti kita bahas di bab cara. Cara. Jadi ini kita bicara baru tentang penyebab. Gitu. Jadi kan asalnya tadi mandi itu boleh. Nah kemudian bisa berubah hukumnya itu, bisa menjadi wajib atau menjadi sunat karena ada penyebab. Nah jadi 4 hal yang kita bicarakan ini termasuk penyebab mandi yang menyebabkan mandi yang asalnya boleh menjadi wajib. Dan yang kelima, nah ini sebelum ihram. Jadi orang yang pernah umroh, haji pasti mengalami seperti ini. Qala Zaid ibnu Sabit annahu ra'an Nabi. Kata Zaid bin Sabit, dia melihat Nabi. Jadi melihat Nabi, tajarroda li ihlalihi. Beliau mengganti pakaiannya untuk ihram. Kan bagian ihram itu 2 ya. Nah, jadi dari pakaian biasa kemudian diganti wal tasala dan mandi. Ya, jadi mungkin prakteknya mandi dulu kemudian mengganti pakaian untuk